Shalom, good morning kelas. Berjumpa kembali dengan Miss Anik dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan belajar pelajaran 1 subtema C, perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarlah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sekarang Miss Anik mau ajak kalian berandai-andai. Bagaimana seandainya dunia ini dihuni oleh laki-laki saja? Kalau terlalu luas mungkin rumah. Di rumah cuma ada laki-laki saja. Apa yang terjadi? Gimana? Rumah sepi? Mungkin biasa aja. Terus bagaimana kalau di dunia ini yang ada di rumah? Di rumah itu yang ada cuma perempuan saja. Nggak ada papa, nggak ada kakak laki-laki ataupun adik laki-laki. Nggak ada kakek, hanya perempuan. Pasti berbeda ya. Nah, mari kita bahas. Kalau yang terjadi itu kalau di rumah itu cuma laki-laki saja, pasti rumahnya sepi. Rumah berantakan. Tidak ada yang memasak dan tidak ada yang merawat rumah. Kalau yang ada di rumah hanya perempuan saja, tidak ada yang menjaga. Tidak ada kelahiran. Repot apabila mengalami masalah kerusakan rumah, genteng bocor, listrik padam, konslet, dan lain-lain. Itu gambaran kalau tidak ada laki-laki ataupun kalau tidak ada perempuan. Dunia ini diciptakan Tuhan dengan sangat baik dan mengagumkan. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Jika di dunia ini hanya ada laki-laki atau perempuan saja, maka rencana Tuhan yang indah tidak akan terpenuhi. Laki-laki dan perempuan harus bekerja sama, saling melengkapi dan menyempurnakan. Kita lihat gambaran yang lain ya. Tugas dan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat. Kalau laki-laki itu pekerjaannya sopir, tentara, tukang batu, tukang bangunan. Biasanya ini dikerjakan oleh laki-laki. Terus tugasnya di rumah itu sebagai kepala keluarga, mencari nafkah untuk keluarga, memimpin dan melindungi keluarga. Kalau perempuan itu biasanya guru, perawat, pengasuh bayi, dan juru masak. Tugasnya kalau di rumah itu sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, menyiapkan makanan untuk keluarga. Stop dulu, ada yang protes pasti. Di rumahku nggak kayak gitu, Miss. Ada yang, Mama bisa kok kerja. Atau mungkin Papa juga suka masak. Ya, itu adalah pandangan masyarakat. Ya, yang Miss jelaskan ini adalah pandangan masyarakat. Tapi seiring perkembangan zaman ada perubahan. Mari kita simak lagi ya. Dalam masyarakat kita dapat melihat laki-laki dan perempuan itu dengan aneka peran serta tugas atau pekerjaan. Peran serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Karena kondisi badannya, anak laki-laki itu cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Sebaliknya, anak perempuan sesuai dengan badannya yang halus, lembut, dan lemah gemulai cenderung memilih jenis pekerjaan dan peranan yang lebih halus. Jadi, pandangan masyarakat itu berdasarkan dengan kemampuan fisik laki-laki dan perempuan yang berbeda. Tapi apakah memang harus seperti itu? Nanti dulu, kita lihat gambar ini dulu. Lihat, laki-laki bekerja mengolah sawah, itu membutuhkan tenaga yang besar. Kebanyakan mayoritas yang melakukan itu adalah laki-laki. Lalu perempuan menyuapi anaknya. Jadi ini pekerjaan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuan fisik dan pandangan masyarakat. Ya.
karena memang laki-laki itu memiliki tenaga yang lebih besar. Namun sekarang tidak sepenuhnya benar. Namun seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga oleh perempuan. Misalnya, perempuan menjadi supir bus ataupun truk, tukang batu dan bangunan. Demikian pula laki-laki menjadi perawat, juru masak, mencuci pakaian dan mengasuh bayi. Nah, ini dia yang terjadi pada zaman sekarang ini. Lihat, laki-laki menyapu halaman rumah, perempuan bisa menyupir bus. Peranan dan perempuan zaman sekarang sudah berubah ya, seiring perkembangan zaman. Mari kita simak kisah penciptaan manusia berdasarkan kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai dengan 24. Setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dimakan buahnya, dan di tengah taman tumbuhlah sebatang pohon yang menarik dan indah yang dinamakan pohon kehidupan, yang memiliki pengetahuan baik dan jahat. Taman itu dialiri 4 sungai yang besar untuk membasahi seluruh taman itu. Yang pertama bernama Sungai Pison, kedua bernama Sungai Gihon, ketiga Sungai Tigris, dan keempat Sungai Efrat. Lalu Tuhan menempatkan manusia yang pertama di taman itu. Oleh Tuhan, ia diberi tugas untuk menguasai dan memelihara taman itu. Namun kemudian Tuhan berpikir bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ia membawa semuanya itu kepada manusia. Tetapi semuanya tidak sepadan dengan manusia itu. Manusia itu tetap merasa kesepian, merasa diri sunyi dan tidak memiliki teman untuk berbicara dan bertukar pikiran. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Sementara ia tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian menutupnya kembali dengan daging sehingga tidak berlubang. Dari tulang rusuk itulah Tuhan membuat seorang perempuan yang cantik jelita. Setelah manusia itu bangun tidur, Tuhan membawa kepadanya perempuan itu. Melihat perempuan yang cantik itu, berkatalah manusia, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, dari kisah tadi kita bisa mengetahui bahwa laki-laki diciptakan pertama sendirian, kemudian Tuhan memberikan teman yang sepadan dengan laki-laki itu, manusia yang laki-laki itu. Mari sekarang kita mendalami cerita dalam kitab suci tadi ya. Pertama, sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita kitab suci tadi. Ada siapa saja tadi ya? Nanti kita bahas. Sekarang kita lanjutkan soalnya dulu. Bagaimana caranya Tuhan menciptakan perempuan yang pertama? Dari apa ya tadi ya? Ketiga, apakah yang dikatakan oleh manusia pertama itu terhadap perempuan? Dan apa arti kata-kata itu, kata-kata tersebut? Mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala atau tulang kaki, tetapi dari tulang rusuk? Apa arti kata perempuan? Kita coba jawab yang pertama. Tokoh dalam cerita kitab suci tadi itu adalah Tuhan, manusia, dan perempuan. Ini yang dimaksud manusia itu laki-laki ya. Kemudian yang kedua, Tuhan tuh menciptakan perempuan yang pertama dengan cara membuat manusia itu tidur, kemudian mengambil tulang rusuknya, kemudian menutupnya dengan daging sehingga tidak berlubang. Sebentar, kalian tahu tulang rusuk dulu nggak? Tulang rusuk itu yang di sini loh, di dada. Ya, itu tulang rusuk. Nah, setelah melihat perempuan itu, manusia mengatakan,
inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yang berarti sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini yang tadi udah Miss jelasin, tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu ada di dada, di sini. Ya. Nah, kan ada garis-garis tuh, panjang-panjang itu. Itu tulang rusuk. Kenapa sih perempuan diciptakannya dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala atau tulang kaki? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk itu karena di sini itu dekat dengan hati. Jadi untuk dicintai. Ya. Jadi perempuan itu ada di hati untuk disayangi dan dilindungi. Nah, dan juga ini yang Miss tulis di sini ya, yang tadi Miss katakan tidak tertulis. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu tandanya bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki sederajat untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Kenapa nggak dari tulang kepala? Kalau dari tulang kepala itu berarti nanti akan menginjak-injak, akan memimpin. Kalau dari tulang kepala itu berarti akan memimpin di atasnya. Kalau dari tulang kaki akan menginjak-injak. Jadi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dicintai dan posisinya itu sederajat. Dan juga yang tertulis di sini ya, bahwa perempuan itu berasal dari sumber yang sama. Makanya laki-laki dan perempuan harus saling menghormati dan melindungi. Yang keenam ya, berdasarkan kebudayaan istilah perempuan itu menegaskan peran mulia yang sebagai yang empunya kehidupan. Hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Semua orang yang ada di muka bumi tentu dilahirkan dari ibu atau perempuan. Ada yang dilahirkan dari laki-laki, nggak ada kan? Semuanya dilahirkan dari seorang wanita, seorang perempuan. Makanya perempuan dikatakan sebagai yang mempunyai kehidupan. Nah, peranan yang bisa kita lakukan untuk lawan jenis ya. Jadi kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Maka bagaimana sih sikap kita? Kita harus saling melengkapi kan. Nah, sikapnya harusnya gimana? Kalau perempuan kepada laki-laki, untuk laki-laki, berbicaralah yang sopan. Mendengarkan ketika teman laki-laki berbicara. Menghargai pendapat teman laki-laki dan juga saling membantu. Bagaimana dengan laki-laki kepada perempuan? Laki-laki kepada perempuan, bicaranya juga yang sopan. Melindungi teman perempuan. Menghargai pendapat teman perempuan. Ini Miss tulisnya laki-laki ya, maksudnya pendapat teman perempuan. Kemudian saling membantu juga, saling membantu kepada perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, kita lanjutkan. Yang paling harus diingat ya, selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakannya memang berbeda, tapi bukan untuk bertolak belakang, tapi harus saling melengkapi, menghormati, dan mencintai. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini Miss Anik rasa sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa hubungi Miss Anik. Dan jangan lupa ya, kerjakan tugasnya. Oke, semoga kita bisa tumbuh menjadi seorang perempuan bagi yang perempuan dengan baik. Menjadi seorang laki-laki bagi yang laki-laki juga tumbuh dengan baik dan saling menghargai dan melengkapi. Sekarang, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan. Kiranya kami dapat melakukan peranan kami dengan baik, saling menghargai dan menghormati antara sama laki-laki dan perempuan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.